You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are, and there is who you are, and there is who you are, and there is who you are. Whoa. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. And that is who you are, and there is who you are. And there is who you are, there is who you are.
terima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapakku yang di sorga. Malam ini kami mau ibadah tutup tahun Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Kasih setia-Mu yang tidak pernah habis ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kiranya Engkau Tuhan, Allah penyelamat kami, yang mengasihi kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapakku. Kami memuji-Mu Tuhan, kami bersuka cita di hadapan-Mu, bersorak-sorai di hadapan-Mu karena Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh memberikan kami sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita bertemu di ibadah tutup tahun 2020. Kita akan menyongsong tahun 2021. Semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Coba kalau beribadah dengan keluarga, dengan suami, dengan istri atau dengan anak, katakan Tuhan itu baik bagi hidupmu. Tuhan itu baik bagi hidupmu. Yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan kasih setia Tuhan, mari kita berikan aplaus bagi Tuhan, tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan akan kuasa dan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, oh, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan sukacita katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Hey, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus baik bagiku, Yesus Katakan, baik baik bagimu. dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Amin. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat Amin. baik, Sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, Sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Kau baik Tuhan. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan, bersyukurlah, haleluya. Kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, haleluya.
Firman-Mu mengatakan Tuhan bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setia-Mu tidak pernah beranjak dalam hidup kami Tuhan. Saat-saat inilah saat yang tidak menentu bagi kami Tuhan. Tetapi kami percaya penuh Tuhan akan Engkau. Kami mau menetapkan hati kami untuk tetap percaya dan beriman. Dan Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi hidup kami Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat kami cinta, Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Yang kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami akan tetap percaya dan terus berharap akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapakku. Haleluya Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, amin Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti
kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami, Yesus. dalam hidupku. Kami akan terus berharap akan Kau, Tuhan. Amin. Padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dengan iman katakan, Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Amin, haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kaulah segalanya, Allahku yang besar. Kau segalanya, Kau sangat kucinta. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan. Haleluya. Dan kami rasakan, oh, kasih-Mu indah, kasih-Mu mulia dalam hidup kami. Amin Tuhan. Oh, Seralabaraya, naikkan syukur seralabaraya, kami, seralabaraya, kami mengucap naikkan syukur syukur kami di Kami hadirat-Mu. bersyukur, Oh, kami kami bersyukur memuji, karena kami bersyukur padamu, Yesus. perbuatan-Mu selalu ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Seralabaraya, Tak seralabaraya, pernah Kau tinggalkan seralabaraya, kami. seralabaraya. Haleluya. Haleluya, ku sembah Kau, Yesus. Terpujilah Haleluya, ku sembah. Haleluya, ku sembah Kau, Yesus. Oh, naikkan syukur Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapa.
kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Yesus. Kami percaya, kami percaya. Hanya ucapan syukur Tuhan dalam hati kami ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau mendampingi kami di tahun-tahun hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Tahun yang akan kami tinggalkan Tuhan, Kau sudah menyertai kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Tahun 2021 yang akan kami lalui, kami percaya Tuhan Kau tetap menuntun kami. Karena Engkau gembala kami yang baik. Engkau memelihara kami, Engkau menopang kami, Engkau menolong kami. Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapakku karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada momen yang indah ini di mana kita akan menutup tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru yaitu 2021, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Padang Gurun Kebaikan. Kita akan membaca Ulangan 8 ayat 15 sampai 16 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Tuhan memimpin kamu melalui padang gurun yang luas dan dahsyat, yang banyak ular berbisa dan kalajengkingnya. Di tanah yang kering tanpa air, Ia membuat air mengalir dari batu, supaya kamu dapat minum sepuas-puasnya. Di padang gurun Ia memberi mana untuk makananmu, makanan yang tidak dikenal nenek moyangmu. Tuhan melakukan itu untuk mencobai kamu dan merendahkan hatimu, supaya pada akhirnya Ia dapat berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa pada akhir hidupnya. Dan ini akan menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita umat Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini. Karena ada contoh-contoh dan peringatan-peringatan yang perlu kita pahami bersama. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui padang gurun. Disebutkan padang gurun itu adalah padang gurun yang luas dan dahsyat. Luas karena begitu panjangnya, dahsyat karena menakutkan atau mengerikan, karena di padang gurun itu terdapat ular yang berbisa dan kalajengking yang mematikan.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah situasi yang digambarkan tadi sedikit banyak menggambarkan situasi yang kita hadapi akhir-akhir ini? Situasi yang membuat kita tidak nyaman, situasi yang membuat kita sedikit banyak menderita, bahkan sampai merenggut nyawa beberapa orang dari kita. Tuhan yang memimpin bangsa Israel melalui padang gurun. Artinya bangsa Israel bukan karena tersesat, bukan karena maunya sendiri. Kalau Tuhan yang memimpin bangsa Israel melalui padang gurun, tentu ada maksudnya. Seperti saat ini, kalau Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa padang gurun, itu berarti ada maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan yang perlu kita pahami? Inilah yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Tuhan menunjukkan pemeliharaannya di padang gurun. Dikatakan di tanah yang kering tanpa air, Ia membuat air mengalir dari batu. Saudara perhatikan bahwa di tanah yang kering tanpa air, Tuhan sanggup mengeluarkan air dari batu, supaya bangsa Israel dapat minum sepuas-puasnya. Di padang gurun, Tuhan memberi mana untuk makananmu, makanan yang tidak dikenal nenek moyangmu. Tuhan memberikan mana suatu makanan yang tidak pernah ada sebelumnya. Tetapi Tuhan menciptakan mana itu dan mengirimkan mana itu kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel dapat makan dan tidak menjadi kelaparan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara semuanya? Itu artinya di masa-masa yang paling sulit sekalipun, Tuhan akan tetap memelihara umat-Nya. Sebab itu jangan pernah meragukan sedikit pun bagaimana Tuhan akan memelihara umat-Nya di masa-masa yang paling sulit sekalipun. Kita nanti akan mendengar kesaksian jemaat bagaimana Tuhan memelihara jemaat di masa-masa yang sulit seperti ini. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui padang gurun untuk menguji iman mereka. Ujian adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh peserta didik. Ujian adalah hal yang paling dihindari oleh peserta didik. Kalau bisa sekolah tanpa ujian. Tetapi kita semua mengerti bahwa ujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah peserta didik itu telah memahami, telah mengerti, telah menguasai materi-materi yang ada. Ujian dimaksudkan untuk sebagai syarat agar peserta didik dinyatakan bisa naik level atau tidak. Di dalam dunia kerohanian sama juga. Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit untuk menguji hati kita, untuk menguji iman kita. Apakah di masa-masa yang sulit itu kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah di masa-masa yang sulit itu kita tetap berdoa kepada Tuhan? Apakah di masa-masa yang sulit itu kita tetap bersandar? Apakah kita tetap melayani Tuhan? Apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Itulah pentingnya ujian. Tuhan sengaja membawa bangsa Israel melalui padang gurun untuk melihat apakah bangsa Israel tetap percaya, tetap berpaut kepada Tuhan, dan tidak beralih kepada ilah-ilah yang lain. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui padang gurun untuk merendahkan hati mereka. Tuhan merencanakan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan menikmati tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Suatu saat bangsa Israel akan menikmati kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi Tuhan ingin mempersiapkan hati bangsa Israel agar ketika bangsa Israel menikmati segala berkat yang terbaik dari Tuhan,
Bangsa Israel tidak lupa kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak merasa sombong. Inilah karena kekuatanku, inilah karena usahaku, inilah karena kerja kerasku. Tuhan ingin membuat bangsa Israel tetap rendah hati, tetap mengakui bahwa ketika mereka memasuki dan menikmati tanah Kanaan, mereka percaya sungguh-sungguh, mereka mengingat sungguh-sungguh bahwa tanah Kanaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bila Bapak Ibu dilindungi oleh Tuhan, bila Bapak Ibu dijagai oleh Tuhan, bila Bapak Ibu dipelihara oleh Tuhan, jangan sekali-sekali merasa bahwa itu karena perbuatan baik Bapak Ibu, usaha keras Bapak Ibu, tetapi semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Itu yang membuat kita tidak sombong. Itu yang membuat kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita selalu bergantung kepada Tuhan. Itulah kerendahan hati yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui padang gurun supaya dapat berbuat baik bagi umatnya. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 15 sampai 16 yang tadi saya bacakan dikatakan, Tuhan memimpin kamu melalui padang gurun yang luas dan dahsyat, supaya pada akhirnya Ia dapat berbuat baik kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan bangsa Israel melewati padang gurun dengan tujuan akhir, dengan tujuan satu-satunya, yaitu supaya Tuhan bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, menikmati tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ketika Tuhan mengizinkan umatnya mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang mungkin mendatangkan penderitaan, tujuannya satu, supaya pada akhirnya Tuhan dapat memberikan kebaikan. Tuhan dapat mengirimkan kebaikannya kepada kita. Sebab itu saya memberikan judul untuk khotbah saya, yaitu Padang Gurun Kebaikan. Pelajaran yang perlu kita petik adalah bahwa ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami penderitaan yang sementara ini, kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu mempertanyakan lagi apa maksudnya Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa kesulitan, kesukaran, masalah, penderitaan yang kita hadapi sementara ini punya satu tujuan, yaitu pada akhirnya Tuhan akan berbuat baik kepada kita. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kelima, versi bahasa Indonesia masa kini, di dalam perikop yang sama, dalam kisah yang sama juga dikatakan demikian. Ingatlah, saya beri garis bawah, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu mengajari kamu seperti seorang ayah mengajari anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel berada di padang gurun yang luas dan dahsyat, padang gurun yang panjang dan menakutkan itu, bangsa Israel disuruh ingat. Kalau di dalam terjemahan baru dikatakan, engkau harus insyaf, engkau harus sadar bahwa di masa-masa yang sulit itu, Tuhan itu sedang mengajari kamu seperti seorang ayah mengajari anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menggambarkan hubungan Dia dengan kita umatnya seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya. Justru di masa sulit itu, Tuhan berlaku seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya. Kita akan belajar
bagaimana perlakuan seorang ayah terhadap anaknya. Yang pertama, seorang ayah akan mengajari anaknya. Saya ingat betul bagaimana saya mengajari anak-anak saya belajar sepeda. Saya dengan telaten mengajari anak-anak saya belajar sepeda. Beberapa saat lamanya mereka jatuh, mereka menabrak, tapi dengan telaten saya mengajari mereka sampai bisa. Saya juga mengajari anak-anak saya mengemudikan mobil. Semuanya saya ajari sampai mereka terampil. Apa tujuan saya mengajari anak-anak saya? Supaya mereka mandiri. Supaya ketika mereka menjadi orang yang dewasa, mereka bisa bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri. Supaya mereka bisa menghadapi berbagai tanggung jawab yang akan diembannya besok. Ketika mereka berumah tangga, mereka harus mengantarkan anaknya, mereka harus mengantarkan istrinya, mereka bisa melakukan itu sendiri. Untuk apa saya mengajari mereka? Supaya ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, mereka bisa cakap, bisa terampil menghadapinya tanpa bantuan saya, tanpa bantuan orang tuanya. Itulah tujuan seorang ayah mengajari anaknya, melatih anaknya. Demikian juga Tuhan memimpin bangsa Israel melewati padang gurun dengan tujuan Tuhan sedang melatih bangsa Israel, Tuhan sedang mengajari bangsa Israel untuk menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang mandiri, orang-orang yang terampil dan cakap menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kesulitan apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara hadapi? Ingatlah, Tuhan sedang melatih Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk bisa menghadapi setiap kesulitan itu dengan baik, dengan mandiri, dengan terampil. Hidup ini tidak dirancang untuk anak-anak. Hidup ini dirancang lebih kepada orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah matang, orang-orang yang terampil menghadapi berbagai kesulitan, berbagai masalah di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena semakin lama kehidupan ini semakin beragam tantangannya, semakin beragam kesulitannya, semakin berat kesulitannya. Kalau kita tidak dilatih oleh Tuhan, maka kita juga akan sulit menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup ini. Bagaimana lagi perlakuan seorang ayah terhadap anaknya? Seorang ayah akan merencanakan kebaikan bagi anaknya. Seorang ayah akan bekerja keras, mati-matian, banting tulang. Tujuan besarnya cuma satu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yaitu agar dia bisa mempersiapkan masa depan yang baik bagi anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya punya kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Dia ingin anak-anaknya hidupnya lebih baik dari dirinya. Tidak mengalami masalah, tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami kesulitan. Sebab itu seorang ayah akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Justru tidak jarang seorang ayah menomorduakan kepentingannya sendiri. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seorang ayah akan merencanakan kebaikan bagi anaknya. Seorang ayah pasti menolong saat anaknya membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan inilah naluri keayahan, yaitu ayah akan siap menolong, ayah pasti menolong anaknya bila anaknya membutuhkan pertolongan.
beberapa hari yang lalu anak saya yang kedua mengalami muntaber. Jadi dia muntah-muntah, dia buang air besar beberapa kali sehingga badannya lemes. Istri saya sudah berusaha memberikan obat dan akhirnya kami membawa ke rumah sakit untuk periksa dokter dan diberi obat, tetapi tetap saja dia buang air besar dan badannya mulai lemes, dan kami berusaha memberikan cairan untuk mengganti cairan yang hilang di dalam tubuhnya. Nah, tapi anak saya mengatakan, saya tidak suka Oralit, Pak. Coba Bapak belikan air degan. Nah, pada saat dia meminta air degan, saat itu pula hujannya begitu deras. Tetapi saya segera mengambil dompet dan handphone saya. Saya hendak mencarikan air degan untuk anak saya pada hujan yang deras itu. Itulah naluri saya sebagai seorang ayah. Ketika anak membutuhkan, saya pasti akan menolong anak saya. Tapi istri saya mencegah, sebentar, saya akan coba carikan Gojek dulu, barangkali dapat Gojek. Dan ternyata akhirnya Gojeknya dapat dan air degannya terkirim ke rumah saya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan, bila saudara dan saya, Bapak Ibu semuanya, membutuhkan pertolongan Tuhan, ingat, Tuhan Allah adalah ayah yang luar biasa. Ia punya naluri keayahan yang akan siap menolong kita kapanpun juga. Apapun yang kita butuhkan, Dia siap untuk menolong. Dia pasti akan menolong. Bapak-bapak yang menjadi pemirsa pada malam hari ini tentu tahu persis apa yang dirasakan oleh seorang ayah ketika anaknya membutuhkan pertolongan. Kita sebagai ayah pasti akan menolong anak-anak kita. Demikian juga Bapa Surgawi. Ketika kita membutuhkan pertolongan pada saat kapanpun juga dan pertolongan apa yang kita butuhkan, pasti Ayah surgawi kita akan menolong kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 adalah tahun yang tidak mudah. Tahun yang penuh tantangan. Tapi ingatlah, sekali lagi ingatlah, bahwa Tuhan akan menjadi ayah bagi kita semuanya. Dia akan mengajari kita untuk kita bisa menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan yang ada. Dia akan selalu merencanakan kebaikan untuk kita. Dan Dia akan siap untuk menolong kita. Mempercayai Tuhan sebagai ayah akan menolong kita memasuki tahun yang baru dengan langkah yang mantap. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang lama sekali. Saya berharap kata-kata dalam pujian ini akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemantapan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang
Makin tinggi aku naik dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang telah kami dengar. Engkau mengajari kami Tuhan untuk memahami bahwa situasi yang sulit Tuhan yang sedang kami hadapi akhir-akhir ini sebenarnya merupakan bagian dari rencana-Mu untuk kami umat-Mu Tuhan. Agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau ingin menunjukkan kepada kami, membuat kami semakin yakin bahwa di masa-masa yang sulit ini, Engkau tetap memelihara kami. Engkau memelihara dengan cara-cara-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau tetap memberkati kami, sehingga kami tidak sampai kelaparan, kami tidak sampai kehausan, kami tidak sampai kekurangan. Tuhan, masa-masa yang sulit ini, Engkau sedang mengajari kami, Engkau sedang menguji kami, apakah kami tetap mempercayai Engkau, tetap mentaati Engkau Tuhan. Masa-masa yang sulit ini Engkau sedang mengajari kami untuk kami tetap rendah hati dan tidak sombong Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau dan bukan kekuatan kami sendiri. Masa-masa yang sulit ini membuat kami sadar
bahwa Engkau tetap merencanakan kebaikan bagi kami. Di masa-masa yang sulit ini juga Engkau mengingatkan kami, supaya kami insyaf, supaya kami selalu mempercayai bahwa Engkau tetap berlaku sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya. Seorang ayah yang merencanakan kebaikan, seorang ayah yang mengajari dan melatih kami untuk terampil menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ini. Seorang ayah yang siap untuk menolong kami, Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi bekal, menjadi kekuatan bagi kami, membuat kami mantap untuk melangkah memasuki tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, tahun yang baru ini Tuhan, menjadi pengalaman yang lebih indah lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang akan terus Tuhan menyertai kami, membuat kami semakin Tuhan matang, semakin dewasa, semakin bersandar kepadamu, semakin mengenal Engkau, semakin bergantung kepadamu. Dan kami akan melihat Tuhan, bahwa hidup kami akan Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami, menceritakan betapa luar biasanya Tuhan kami, betapa luar biasanya Ayah Surgawi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami akan mantap Tuhan memasuki tahun yang baru bersama dengan Engkau Tuhan, bersama dengan Ayah yang bisa kami andalkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengalaman saya yang terberat di tahun 2020 yaitu di awal bulan April, di mana pekerjaan saya di properti, kos-kosan dan pengadaan barang mengalami penurunan yang drastis, sehingga hal itu membuat pendapatan keluarga kami berkurang banyak. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan pada keluarga saya, di mana saya lagi berkekurangan, di mana saya diajar untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang berkekurangan. Dan saya belajar untuk taat, dan saya lakukan adalah saya bagi-bagi sembako dan bagi nasi kotak. Setiap hari Sabtu Minggu saya bagi sembako. Dan puji Tuhan, dengan apa yang sudah saya lakukan dan saya belajar untuk taat, Tuhan mulai pulihkan dari minggu ke minggu, di mana pekerjaan saya di properti, di kos-kosan dan juga pengadaan barang, Tuhan mulai pulihkan. Saya bersyukur sampai bulan Desember ini, Tuhan berkati keluarga saya luar biasa. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Amin. Shalom, nama saya Astrid, saya dari Badah 3. Saya akan menyaksikan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasanya di dalam hidup saya. Awalnya saya mengalami problem dalam pekerjaan saya selama pandemi ini, dan juga ayah saya yang di Solo mengalami sakit jantung serta penyumbatan prostat. Di situ saya benar-benar merasa khawatir, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih pertolongan yang luar biasa. Dan yang pertama dalam pekerjaan saya, Tuhan kasih ide-ide yang baru untuk saya berjualan makanan dan minuman secara online. Terlebih lagi Tuhan kasih ide buat saya untuk saya membuat channel konten YouTube dengan konten memasak. Di situ puji Tuhan, konten saya mulai berkembang dan saya sudah memperoleh iklan. Dan lebih lagi Tuhan tolong ayah saya yang ada di Solo untuk operasi dan proses penyembuhan yang luar biasa. Terlebih lagi untuk saya, kekhawatiran akan bolak-balik harus Solo, Surabaya, butuh dana dan butuh kesehatan pun Tuhan juga penuhi. Di sini saya sungguh bersyukur, Tuhan baik dan Tuhan teramat baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya John Sakaria, saya dari Ibadah 2. Saya menyaksikan dalam pekerjaan saya masuk 2020 ini tidak mudah dan tidak banget di mana ada pandemi, tapi magicnya Tuhan berkati dalam pekerjaan saya. Tapi di balik itu juga pun, istri saya juga melahirkan di tahun yang sama dan saya membutuhkan uang yang tidak sedikit.
Tapi puji Tuhan sediakan di mana kami tidak mengeluarkan sebesar apapun. Tapi di balik pandemi tersebut, saya juga tetap bisa memberkati. Ada 1-2 jemaat yang untuk di mana dia kekurangan. Dari kami bisa bantu untuk tiap bulan, kami bantu untuk kasih sembako. Dan juga saya memberkati jemaat yang jual sembako juga. Jadi puji Tuhan saya bisa memberkati 2 sekaligus untuk 2 jemaat ini. Terima kasih untuk saksian ini menjadi berkat buat setiap kita. Saya percaya juga lewat pekerjaan saya ini, sampai hari ini pemeliharaan, penyertaan Tuhan tidak pernah berkurangan. Terima kasih, Tuhan berkati, biar kesaksian ini menjadi berkat buat setiap kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru 2021. Di dalam memasuki tahun yang baru, saya mendapatkan ayat untuk jemaat Kristus Pencipta di Yesaya 43 ayat 1-4, firman Allah yang hidup. Tetapi sekarang hai Israel, Tuhan yang menciptakan engkau dan membentuk engkau telah berfirman, janganlah takut, karena aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau kepunyaanku. Bapak Ibu jangan takut memasuki tahun yang baru. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Kita adalah anaknya Bapa Surgawi. Ayat 2, apabila engkau mengarungi air yang dalam, kesukaran yang hebat, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau menyeberangi sungai kesulitan, engkau tidak akan hanyut. Apabila engkau melintasi api penindasan, engkau tidak akan hangus. Api itu tidak akan membakar engkau. Karena akulah Tuhan Allahmu, Juru Selamatmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Karena engkau berharga bagiku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Ada 3 hal dari ayat-ayat ini. Yang pertama, memang kita melewati sungai, air, kesulitan yang mendalam. Melewati api, tetapi ada janji Tuhan. Air itu tidak akan menghanyutkan kita, api tidak akan membakar kita. Mengapa? Karena Tuhan Bapa Surgawi kita bersama dengan kita. Bapak Ibu, menarik sekali bahwa ayat ini mengatakan melewati, mengarungi. Berarti kita tidak selama-lamanya dalam kesulitan, dalam air dan api. Kita hanya lewat. Setelah waktunya sampai, kita pasti akan keluar dari api dan air itu. Dan karena Bapa Surgawi menyertai kita, itu adalah jaminan yang sangat-sangat menenangkan hati. Karena kita disertai Bapa, kita tidak akan terbakar. Kita tidak akan menjadi korban, kita tidak akan hangus, kita tidak akan jatuh terpuruk. Haleluya. Yang kedua dikatakan, mengapa kita tidak bisa, mengapa dia menyertai kita? Karena dia mengasihi kita, kita berharga baginya. Karena itu Bapak Ibu jangan sedih, jangan khawatir, jangan bimbang dan takut. Jangan putus harapan karena kita berharga bagi dia. Kita dikasihinya, kita didekapnya, kita digendongnya. Dan mengapa juga kita tidak akan hangus, kita bisa tenang, kita tidak tenggelam, karena dia adalah Tuhan, Allah Maha Besar, Allah Maha Tahu, Maha Kasih, dan Maha Kuasa. Bapak Ibu, mari kita masuki 2021, jalani tahun ini dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan selalu percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, selalu dekat dengan dia. Penyertaannya menjamin kita tidak akan hangus, kita tidak akan tenggelam. Pasti lewat dengan berkemenangan, dengan banyak pengalaman yang indah bersama Bapa Surgawi. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati saudara.
Bapak Ibu, mari kita memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. Allah yang menjadi ayah bagi kami, Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan gelisah, karena Engkau menjadi ayah yang sejati bagi kami. Engkau akan mengajari kami, Engkau selalu merencanakan kebaikan bagi kami, dan Engkau siap menolong kami. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kita akan meninggalkan ibadah ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersama-sama menapaki tahun 2021 ini dengan hati yang penuh dengan keyakinan Allah menyertai kita senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya bersama-sama berkata, Amin.